Are you down for this? If you're in the mood, we can take it to the moon. Just like a movie scene, table for two. No need to be fair, I want you instead. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zakia Trizola dari kelompok 5. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan hasil diskusi kami yang berjudulkan tentang genetika. Saya akan menjelaskan tentang apa itu konsep genetika sendiri dan hasil dari perkembangannya atau sejarahnya dari genetika. Genetika sendiri merupakan cabang ilmu biologi yang mencoba untuk menjelaskan persamaan dan perbedaan dari sifat yang diturunkan oleh makhluk hidup. Selain itu, genetika juga mencoba untuk menjawab pertanyaan yang berhubungan dengan apa yang diturunkan atau diwariskan oleh induk kepada keturunannya. Yang kedua yaitu tentang sejarah perkembangan genetika. Pada yang pertama yaitu periode sebelum 1860. Penemuan yang menyumbangkan perkembangan ilmu genetika sebelum tahun 1860 diantaranya adalah penemuan mikroskop cahaya, teori tentang sel, dan publikasi yang dilakukan oleh Charles Darwin dengan bukunya yang berjudul The Beginning of Species. Yang kedua yaitu pada periode sebelum 1944. Pada tahun 1900, tulisan Mendel atau hukum pewarisan sifat secara terpisah ditemukan kembali oleh 3 ahli berbeda, yakni oleh Hugo de Vries, de Church-Cholen, dan Erik van Chemark. Selanjutnya, Waterston pada tahun 1903 mengeluarkan hipotesis yang berlaku tentang kromosom yang dapat menjelaskan teori pewarisan sifat Mendel. Dilanjutkan oleh Alford yang menciptakan peta genetik yang menggambarkan bagaimana gen tersusun dan terpaut dalam suatu pautan dalam kromosom. Yang periode ketiga yaitu 1944 sampai sekarang. Pada periode ini, banyak sekali ahli genetika yang melaporkan bukti-bukti penemuan mereka bahwa fabrik genetika adalah DNA bukan substansi lainnya. Dan juga yang paling fenomenal adalah penemuan struktur DNA yang dilakukan oleh Weston, yang mana dalam teorinya adalah menyatukan teka-teki tentang DNA sebagai genetik yang telah ditemukan oleh ahli-ahli sebelumnya. Sejak saat itu, teori yang telah ditemukan oleh Weston menjadi pengetahuan tentang gen dan pemanfaatannya terus berkembang dan menciptakan ilmu-ilmu baru yang berkaitan tentang perkembangan genetika itu sendiri. Baik, saya akan menjelaskan prinsip-prinsip genetika dan manfaat genetika. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Cynthia Ramadanti dengan NIM 23034102. Prinsip-prinsip dari genetika yaitu 1. Hukum Mendel. Mendel menemukan prinsip-prinsip dasar pewaris sifat seperti hukum segregasi dan hukum independensi. 2. Struktur DNA. DNA adalah materi genetik yang menyimpan informasi genetik dalam bentuk gen-gen. 3. Ekspresi gen. Proses bagaimana informasi genetik diterjemahkan menjadi sifat-sifat yang terekspresi. 4. Mutasi. Perubahan acak pada urutan DNA yang dapat mengubah sifat organisme. 5. Rekombinasi genetik. Pertukaran materi genetik antara kromosom-kromosom selama pembelahan sel. Selanjutnya yaitu manfaat genetika. Yang pertama yaitu 1. Pemulihan tanaman dan hewan, membantu mengembangkan varietas unggul dengan sifat-sifat yang diinginkan. 2. Diagnosis dan pengobatan penyakit, mengidentifikasi mutasi gen penyebab penyakit dan mengembangkan terapi gen. 3. Forensik, identifikasi individu melalui analisis DNA. 4. Konservasi spesies, mempelajari keanekaragaman genetik untuk melestarikan spesies. 5. Bioteknologi, rekayasa genetik untuk menghasilkan organisme yang bermanfaat bagi manusia. 6. Pemanfaatan evolusi, mempelajari perubahan genetik dalam populasi dan proses evolusi. Sekian, terima kasih.
saya ucapkan terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk menjelaskan materi mengenai terminologi pada genetika dan hukum mandal. Yang pertama, terminologi genetika. Terminologi genetika ini adalah gen. Mandel menggunakan istilah faktor untuk gen. Gen adalah unit DNA yang bertanggung jawab atas penampilan dan pewarisan karakter. Untuk hukum Mandel 1 berbunyi pemisahan atau segregation, isi dari hukum segresi pada waktu berlangsung. Pembentukan gamet, setiap pasangan gen akan disegregasi ke dalam masing-masing gamet yang berbentuk. Bisa dilihat pada gambar, ada hukum Mandel 1, persilangan antara ercis bunga ungu dengan ercis berbunga putih menghasilkan keturunan F1 ercis berbunga ungu. Kemudian, keturunan F1 dikawinkan antar sesama menghasilkan keturunan F2 di mana sebagian ercis berbunga ungu 3/4 dan sebagian berbunga putih 1/4 bagian. Mandel 2 sendiri berpasangan secara bebas atau independent assortment. Isi dari hukum berpasangan bebas, segresi suatu pasangan gen tidak bergantung kepada segresi pasangan gen lainnya, sehingga dalam gamet yang terbentuk akan terjadi pemilihan kombinasi gen-gen secara bebas. Nah, untuk hukum Mandel 2 bisa dilihat pada gambar persilangan antara ercis berbiji kuning berbentuk bulat dengan ercis berbiji hijau berbentuk keriput. Untuk aplikasi hukum Mandel pada persilangan, biasanya contohnya itu persilangan monohibrid, contohnya perkawinan marmot jantan berbulu hitam gulur murni dengan marmot betina berbulu putih gulur murni, di mana bulu hitam dominan terhadap bulu putih. Bagaimana hasil perkawinan marmot tersebut? Jika marmot jantan dikawinkan dengan marmot betina sesama hasil F1, maka bagaimanakah perbandingan fenotip dan genotip F2? Nah, di sini kita bisa buat rasio genotip F2, kita mendapatkan hasil HH, H besar H besar, H besar H kecil, H kecil atau sama dengan 1:2:1. Nah, untuk rasio fenotip F2 hitam berbanding putih sama dengan 3:1. Jadi, kemungkinan hasil perkawinan sesama marmot bulu hitam heterozigot atau H besar H kecil menghasilkan marmot bulu hitam 75% dan tikus berbulu putih 25%. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator.